Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai budget ya. Perhitungannya gimana sih cara menghitung budget untuk renovasi rumah. Ini saya mau sharing-sharing sedikit ya, mudah-mudahan berguna. Ikutin terus videonya. Terima kasih. Oke teman-teman, kemarin ada yang tanya gimana sih cara menghitung untuk budget rumah ya, renovasi rumah menjadi 2 lantai. Sebenarnya macam-macam caranya, mau manual atau ya tekniknya macam-macam ya. Kalau saya di sini saya sharing-sharing aja ya. Jadi itu saya dibagi 3 kalau saya. Yang pertama itu saya pisahkan untuk bahan bangunan, yang kedua itu untuk tukang, dan yang ketiga tuh biaya lain-lain. Sebagai contoh, jadi kalau di saya nih ya, ini adalah biaya tukang nih, sekaligus pengerjaan. Jadi ini tanggal-tanggalnya, ini labor fee-nya, biayanya per bulan berapa gitu ya, per minggu, sorry. Terus ini di total nih, jadi pengeluaran berapa nih. Jadi kalau misalnya udah minggu keempat berarti sekitar 30 juta lah gitu ya. Nah ini adalah uang kita nih, budget kita nih. Misalnya untuk budget tukang itu 100 juta ya, kita mulai dari 100 juta sampai nanti terakhir dia akan berkurang sampai habis gitu. Nah di sebelah sini adalah untuk bahan bangunan nih, panjang ya, dari bawah. Nah ini summary bahan bangunan gitu ya. Total bahan bangunan saya siapin sekitar 200 jutaan ya gitu teman-teman, 200 jutaan. Jadi ya sekitar 300 juta lah untuk renovasi ini gitu ya. Bahan bangunan 200 dan sisanya adalah lain-lain, itu sekitar 30 juta ya. Itu 30 juta biaya lain-lain seperti kita apa ya, biasa ke RT, ke RW atau apalah gitu ya. Buang puing pun saya masukin ke situ. Terus izin-izin, terus uang tips ya. Tips buat tukang, bukan tukang ya, tapi yang suka nganter barang dan lain-lain itu harus dihitung teman-teman, termasuk biaya makan ya gitu. Jadi ini tukang sudah sekaligus makan, tapi tetap ya untuk kopi gula tetap saya kasih gitu ya. Oke, jadi cara menghitungnya tadi ya teman-teman. Kalau untuk untuk tukang itu jadi setiap bulan setiap minggu ya, setiap minggu itu kita tahu nih perkembangannya saya mana. Ada 100%, ada 50%, ada yang kelewat nih, saya coret nih, berarti pas minggu tersebut tidak jadi atau mundur lah ya gitu. Jadi proyek ini sempat mundur nih seminggu gitu ya. Mudah-mudahan tidak menjadi 2 minggu gitu ya. Jadi budget atau planning yang kita buat ini tidak jauh-jauh dari target kita ya gitu. Jangan sampai terlewat jauh ya, agak ngeri gitu ya. Terus dari dari tukang ini biasanya sih hanya tukang, nggak minta apa-apa lagi ya. Biaya per bulan yang penting. Nah biasanya itu di bahan bangunan gitu ya. Ini karena summary-nya karena ini detail banget ya. Jadi saya bikin yang simple di bawahnya. Ini bahan bangunan apa aja sih: genteng, rangka, plafon, lantai granit, pintu aluminium, kamar mandi dan lain-lain. Itu masih sekitar 89 juta nih totalnya. Gitu, udah terpakai sekitar 30 jutaan dari 89 ya. Ini sisa yang kemarin ya. Jadi udah proses renovasi ini udah hampir 180 juta teman-teman gitu ya. Terus nah kita masih ada sisa nih sekitar 60 jutaan lah gitu. Ini semua dihitung detail teman-teman ya, jangan sampai tidak gitu. Jadi jangan sampai kelewat. Nah kalau yang kelewat nih kayak misalnya gini, besi nih, harusnya kemarin pengeluaran tuh cukup 2.800.000 kurangnya ya. Ternyata realnya itu sampai 7 juta gitu. Jadi minus di sini gitu ya. Jadi semua terhitung. Memang yang sedikit tricky di bahan bangunan sih gitu ya. Ada aja yang gak kita hitung ternyata harus dibeli. Kalau di tukang itu ya karena hujan, cuaca ya, jadi dia molor gitu ya. Terus ada beberapa kendala, misalnya tukangnya pulang kampung ya, jadinya
4 tenaga kerja jadi 3 gitu. Itu lumayan ya efeknya gitu. Jadi mundurnya tuh lumayan gitu ya. Terus lain-lain nih. Lantai. Lantai udah kita siapin nih. Perkiraan biaya 18 jutaan untuk seluruh rumah ya. Terus opsi keduanya adalah mungkin hanya variasi aja ya. Nambah sejutaan. Terus ini untuk jendela aluminium. Nah, untuk jendela ini teman-teman harus perhatiin ya, karena lumayan ya biayanya besar juga ya. Ini untuk jendela di lantai 2 doang, ini hampir sekitar 24 juta loh. Nih. Aluminium. Sedangkan lantai 1 itu menggunakan kayu. Itu sekitar 11 jutaan. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya perhitungannya. Ini saya sempat ini juga ya, apa ya? Gak kepikiran ya nilai buat aksesoris pintu, jendela dan lain itu nilainya besar banget ya, hampir 30 jutaan ya. Kalau kita benar-benar ikutin gitu ya. Ini udah 24 ditambah 11 gitu ya. Lumayan. Terus plafon. Plafon ini saya lagi hitung-hitung karena kok gede banget ya. Kata orang-orang tuh nggak besar gitu ya. Tapi kalau saya hitung ini hampir 17 juta untuk seluruh plafon yang ada di rumah. Gitu. Nih. Luasnya itu sekitar 10 meteran. Kesini 7 ya. Lantai 2. Itu plafonnya butuh berapa ruangan nih? 1, 2, 3, 4. Ya banyak lah ruangannya ya. Ini hampir 17 jutaan. Nah ini menurut teman-teman gimana? Apakah memang seperti itu harganya gitu ya? Karena ada yang harga 80.000 per meter persegi. Ada 145 dan lain-lain ya. Gitu. Ini gypsum kalau nggak salah. Ya ini sih yang jadi monitor saya gitu ya. Yang saya monitor setiap hari gitu ya, progres perkembangannya kayak apa gitu ya. Sambil kadang-kadang saya lihat ke lapangan, saya mana gitu ya. Ya kalau dari proyek saya ini terkendalanya adalah cuaca karena memang hujan, tapi memang itu nggak apa-apa gitu ya. Bismillah aja, mudah-mudahan tukangnya juga tanggung jawab ya. Biasanya cuaca, kalau misalnya cuaca nggak bagus mereka turun ke bawah kerjaan yang lain gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Kedua yaitu kalau memang tukangnya udah pulang kampung gitu ya, harus ada backupnya nih teman-teman, jangan sampai enggak gitu ya, karena saya pengalaman nggak ada backupnya gitu, jadi kerjaan jadi terbengkalai. Tapi bukan tukang yang ini ya, tukang sebelumnya. Itu dulu ya sharing-sharingnya, kalau ada yang kelupaan nanti bisa ditambahkan di kolom komentar teman-teman. Makasih ya.